Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang produk hukum peradilan agama. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Inayatul Khairiyah, NIM 19210088. Nah, produk hukum peradilan agama ini yaitu suatu produk-produk yang sebenarnya itu sama dengan produk-produk yang berada di lingkungan peradilan umum yang pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di pasal 60 nomor 7 tahun 1989 telah dijelaskan bahwa peradilan agama hanya mengenal dua produk hukum. Yang pertama itu putusan dan yang kedua yaitu penetapan. Yang pertama yaitu produk hukum putusan. Putusan sendiri berasal dari dua atau memiliki dua arti, berasal dari bahasa Belanda yaitu vonis dan berasal dari bahasa Arab yang artinya al-qadha, yaitu suatu produk peradilan agama dikarenakan adanya suatu pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu dengan adanya penggugat dan tergugat. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian putusan. Yang pertama, menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa putusan adalah suatu keputusan pengadilan agama atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Yang nomor 2, menurut Muktiarto yang menyatakan bahwa putusan itu suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan atau kontentius. Yang ketiga, menurut Gumaladewi menyatakan bahwa putusan itu juga suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Yang nomor 2 yaitu asas pelaksanaan putusan. Asas pelaksanaan putusan ini ada 4 macam. Yang pertama, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap kecuali pelaksanaan putusan with forbar biforat, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan gross akta. Yang kedua, putusan tidak dilakukan dengan adanya sukarela, meskipun telah dilakukan teguran atau amending oleh ketua pengadilan agama. Yang ketiga, putusan mengandung amar condemnatoir. Ciri putusan tersebut memiliki mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintah. Yang keempat, eksekusi di bawah ketua pengadilan agama, yaitu pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan agama yang diberi didelegasi wewenang oleh pengadilan agama yang memerintahkannya. Selanjutnya yaitu macam-macam putusan dari segi fungsinya dalam mengakhiri suatu perkara. Ada dua, satu putusan akhir dan dua putusan selah. Yang dinamakan putusan akhir yaitu suatu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan ataupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contohnya, putusan yang dijatuhkan sebelum sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan. Putusan ini dibagi menjadi 4 macam. 1. Putusan akhir. 2. Putusan verstek yang tidak diajukan vervet. Yang ketiga, putusan tidak menerima. Dan yang keempat, putusan yang mengatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Kemudian yang kedua dinamakan putusan selah karena putusan ini yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan suatu perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan selah ini tidak mengakhiri pemeriksaan, akan tetapi akan berpengaruh terhadap arah jalannya suatu pemeriksaan. Putusan selah ini tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir yang seperti dalam pasal 201 RPG atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1941. Nama-nama putusan selah ini yaitu 1. Putusan prepatoir. Yang kedua, putusan interlokutoir.
Yang ketiga, putusan insidentil, dan yang keempat, putusan provisionil. Dan dari beberapa putusan sela tadi dapat diartikan yang pertama, putusan prepatoir, yaitu suatu persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh terhadap putusan perkara atau pokok perkara. Yang kedua, putusan insidentil. Putusan sela insidentil ini berpengaruh terhadap insiden, yakni suatu peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan, tetapi belum mencapai adanya pokok perkara atau pokok putusan. Sedangkan yang nomor 3 yang dinamakan putusan interlokutoir, itu putusan yang isinya itu memerintahkan pembuktian. Contohnya, perintah untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan objek sengketa. Yang keempat, putusan provisionil. Putusan ini maksudnya putusan selah yang menjawab gugatan provisionil. Dan yang terakhir, dari beberapa macam putusan berdasarkan dari segi tidak hadirnya pihak pada saat putusan itu dijatuhkan. Yang pertama ada putusan gugur. Maksud dari putusan ini yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon itu tidak hadir. Yang kedua dinamakan putusan first take, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon ini tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi. Yang ketiga dinamakan putusan kontradiktoir, yaitu suatu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak pemohon atau pihak termohon. Dalam putusan ini tidak disyaratkan bahwa baik penggugat atau tergugat pernah hadir dalam sidang tersebut, dan terhadap putusan ini dapat dimintai banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama. Nah, yang keempat yaitu ada bentuk dan isi putusan. Bentuk dan isi putusan ini di dalamnya terdapat yang pertama bagian kepala putusan. Di dalam bagian kepala putusan ini ada nomor urut perkara, jenis perkara, serta pendaftaran tahun perkara. Yang kedua yaitu ada nama pengadilan agama. Contohnya seperti Pengadilan Agama Kota Malang mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama. Yang ketiga yaitu ada identitas pihak-pihak. Nah, di dalam ini identitas pihak-pihak ini terdapat nama, agama, umur, alamat, pekerjaan, serta yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada duduk perkaranya. Nah, di dalam duduk perkara ini nantinya itu ada gugatan dari penggugat, jawaban tergugat, lalu keterangan para saksi, serta kronologi yang disertai dengan bukti yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan hukum. Nah, di dalam pertimbangan hukum ini harus disertai dengan fakta-fakta yang material. Lalu ada badan hukum. Setelah badan hukum ini ada amar putusan. Nah, amar putusan ini berisi tentang kata yang diawali dengan mengadili yang ditulis menggunakan huruf kapital semua. Nah, setelah itu ada kaki putusan. Nah, di dalam kaki putusan ini ada nama, tanggal, hari, alamat, bulan, serta nama hakim dan paniteranya. Nah, contohnya itu seperti demikian keputusan ini disampaikan di Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 15 April 2020 oleh Dr. Andes Muhammad Amir sebagai ketua hakim dan Ridwan sebagai wakil hakim. Nah, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir ada tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya. Nah, untuk tanda tangannya ini harus disertai dengan materai 6.000. Nah, untuk tanda tangan hakim ketua itu ada di sebelah kanan, lalu hakim ketua atau ketua majelis, lalu di sebelah kirinya itu ada tanda tangan wakil ketua. Nah, yang di bawahnya itu ada panitera, paling bawah kanannya itu ada panitera pengganti. Nah, serta dengan perincian biayanya. Nah, yang kelima yaitu ada kekuatan putusan. Yang pertama itu ada kekuatan mengikat.
Nah, di mana keputusan hakim ini mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat. Yang kedua yaitu ada kekuatan bukti, di mana putusan hakim ini telah ditetapkan dan bersifat pasti. Yang ketiga yaitu ada kekuatan eksekusi. Nah, kekuatan eksekusi ini harus dilaksanakan karena putusan ini sifatnya itu memaksa. Nantinya itu putusan ini tuh akan dipaksa oleh alat-alat negara. Yang selanjutnya yaitu pengertian penetapan. Pengertian penetapan yang pertama yaitu menurut G. Maladewi. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang dalam bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan atau volunter. Yang kedua yaitu menurut Raihan Rashid. Nah, penetapan dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-isbat dan beschikking dalam bahasa Belanda, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan jurisdiktio voluntari. Yang ketiga yaitu menurut Yahya Harahap. Menurutnya, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau volunter. Contohnya seperti dalam pernikahan, ada izin memohon menikah, terus wali adol, lalu poligami. Yang selanjutnya yaitu macam-macam penetapan. Yang pertama yaitu penetapan dalam bentuk murni voluntaria. Nah, ini tuh merupakan hasil dari putusan perkara voluntaria yang sifatnya tidak bertentangan antar para pihak. Cirinya yang pertama yaitu gugatan sepihak atau penggugat ini hanya terdiri dari pemohon. Yang kedua yaitu penetapan ini tidak bermaksud untuk menyelesaikan suatu perkara, namun hanya menjelaskan atau menetapkan keadaan pemohon. Nah, lalu yang ketiga, petitum atau amar putusan ini bersifat deklaratoria. Petitum ini adalah hal yang diinginkan oleh pemohon agar keinginannya itu dapat dikabulkan oleh hakim. Sedangkan deklaratoria ini yaitu keadaan yang menjelaskan tetapi tidak untuk menyelesaikan suatu persengketaan sehingga tidak perlu dieksekusi. Nah, penetapan ini mempunyai asas-asas. Yang pertama yaitu asas kebenarannya itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kekuatan penetapan ini juga hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, penetapan ini tidak dapat menjadi suatu bukti yang kuat untuk pihak manapun. Yang keempat yaitu penetapan ini tidak perlu dieksekusi lagi. Yang kedua yaitu penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Di dalam penetapan ini terdapat pemohon dan termohon atau bisa juga disebut dengan penggugat dan tergugat. Contoh dalam penetapan ini yaitu penetapan ikrar talak. Di dalam pasal 66 dan 82 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat kontroversi. Nah, di dalam pasal 66 disebutkan bahwa penetapan ikrar talak ini nantinya akan menghasilkan produk hukum yang deklaratoir, namun di dalam proses pemeriksaannya bersifat kontradiktoir. Nah, bahkan sang istri ini diberikan hak agar dia itu boleh mengajukan ke tingkat banding dan kasasi sesuai dengan pasal 66 dan 82. Dalam hal ini sifat proses pemohonan ini tidak diberlakukan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan yang telah disampaikan oleh presentator sebelumnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bentuk dan isi penetapan. Menurut Raihan Rashid, bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan, walaupun ada juga sedikit perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Yang kedua, tidak akan ditemukan kata-kata berlawanan dengan, seperti pada putusan. Yang ketiga, tidak akan ditemukan kata-kata tentang duduk perkaranya, seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan permohonan pemohon. Yang keempat, amar penetapan paling-paling bersifat deklaratoire atau konstitutoire. Yang kelima, kalau pada putusan didahului kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan.
Selanjutnya, biaya perkara selalu dipikulkan oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat. Tetapi perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon. Yang terakhir, dalam penetapan tidak mungkin ada rekonventi atau interventi atau prejuaring. Selanjutnya yaitu kekuatan penetapan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun dunia luar atau pihak ketiga. Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun pegawai negeri sipil dari suami istri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah. Selanjutnya yaitu produk khusus. Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, di samping produk putusan dan penetapan, ada produk pengadilan agama yang disebut SKT 3, yaitu surat keterangan tentang terjadinya talak sebagai realisasi dari pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini telah dicabut atau digantikan oleh pasal 71 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989, sehingga SKT 3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada pasal 71 ayat 2 tersebut. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.